wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, minta waktunya sebentar. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual pendidikan guru penggerak angkatan 7, yaitu pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk itu saya minta waktunya Bapak sebentar, kiranya mau membantu saya untuk berbincang-bincang sebentar Pak. Insyaallah siap. Iya, terima kasih saya ucapkan. Langsung saja ya Pak ya. Begini Pak, dalam tugas demonstrasi kontekstual saya itu ditugaskan untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mengingat Bapak sudah lama menjadi kepala sekolah ya Pak ya, tentunya Bapak sudah berpengalaman dan sering menjumpai berbagai permasalahan, baik yang berkaitan dengan dilema etika, itu kasus yang sama-sama memiliki nilai kebenaran, ataupun juga kasus berupa bujukan moral, itu kasus yang memiliki nilai benar salah. Pertanyaan pertama saya, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau bujukan moral Pak? Sebagai kepala SD Negeri 05 ya, tentunya pernah mengalami kasus-kasus baik dilema etika atau kasus yang benar lawan benar maupun identitas maupun bujukan moral, yaitu benar lawan salah. Kedua kasus itu harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan. Cara saya dalam mengidentifikasi yaitu, maka dari kedua kasus itu adalah dengan memahami masing-masing kasus. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat seperti guru, murid. Tentunya saya ajak bicara untuk itu perlu dilakukan, dibuat daftar pertanyaan identitas kasus. Syarat sebuah kasus dilema etika atau bujukan moral supaya tidak berbenturan atau tidak melanggar hukum ketika kita mengambil keputusan. Berarti boleh saya rangkum Pak ya, dalam melakukan suatu identifikasi sebelumnya itu Bapak berkomunikasi dulu dengan pihak-pihak terkait ya Pak ya? Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus dilema etika, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu tentunya kasus itu ada beberapa efek, di mana itu terlihat langsung kasus perorangan atau mungkin kasus yang menyangkut banyak orang. Oleh karena itu perlu ada mengandung nilai kebenaran atau kesesuaian, rasa adil dan belas kasihan, atau mungkin berdampak untuk saat ini dan seterusnya. Itu berdampak terhadap pribadi atau mungkin banyak orang. Seperti itu ya Pak ya. Berarti apa yang di dalam mengambil keputusan itu Bapak selalu menitik beratkan kepada kebenaran, kesetiaan dan juga rasa keadilan. Iya Bu. Terus selanjutnya terkait tentang bagaimana mengambil langkah-langkah keputusan, itu bagaimana menurut Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan itu sebagai kepala sekolah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Sesuai dengan
isi kasus, mana yang memiliki kebenaran yang paling kecil dengan lainnya, dan mana besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik. Jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan mungkin berpikir berbasis secara peduli terhadap tahap berikutnya, yaitu dengan melakukan investigasi, memeriksa kembali fakta-fakta yang ditemukan, lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan itu ditinjau kembali sehingga meyakinkan akan kebenaran itu ada, insya Allah, dalam bimbingan. Atau berarti keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang tak lepas. Ini juga meminta pertimbangan dari pihak-pihak terkait, majelis guru maupun komite. Bagus sekali Pak. Berarti dari kesimpulan yang bisa saya ambil dari langkah-langkah yang sudah Bapak tadi jelaskan, berarti intinya hasil akhir itu harus bermuara pada kebutuhan atau bermuara pada murid ya Pak ya. Terus selanjutnya sangat luar biasa sekali seperti pemahaman Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Itu menurut saya sudah sangat bagus dan sangat dalam, dan mengingat mungkin pengalaman Bapak dalam menjadi kepala sekolah. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang mempunyai dilema etika? Khusus pengambilan keputusan dengan dilema etika dan hal yang efektif yang belum dilakukan adalah menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun. Berarti intinya setiap permasalahan itu harus ditanyakan dulu isinya ya Pak ya? Ya, pokoknya biar tidak mengembang permasalahan itu. Ya, bagus sekali Pak. Mengingat menginspirasi sekali untuk saya sendiri. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti kasus dilema etika tersebut Pak? Hasil keputusan kadang kalau mungkin menurut saya sih bisa baik, tetapi kadang ada mungkin pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Sebagian besar yang saya ambil itu ketika harus berlapang dada dan ikhlas menerima keputusan tersebut, menjadi sebuah tantangan. Kemudian orang itu bagaimana ikhlas menerima keputusan kita ini sudah tantangan buat kita. Jadi memang harus lapang dada menerima dan menjalankan keputusan itu yang sudah disepakati. Iya, benar sekali Pak. Memang dalam membuat suatu kebijakan atau suatu keputusan, tentu hal itu tidak lepas dari kontroversi yang setiap kebijakan yang kita buat juga kita tidak bisa menjamin untuk bisa 100% bisa memenuhi keinginan beberapa pihak. Sangat bijaksana sekali ini Pak. Terus selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang sering Bapak jalankan? Kalau jadwal sih tidak. Dalam menyelesaikan sebuah kasus itu prioritas khusus mana dulu yang perlu selesaikan secepatnya. Tergantung
dari jenis kasusnya dan pentingnya kasus tersebut segera diselesaikan. Oleh karena itu, kita tidak ada jadwal. Karena itu kan bisa muncul kapan saja. Kalau mungkin jadwal kadang sudah dibuat tetapi tidak ada kasus. Dan kadang ada kasus yang langsung diselesaikan di tempat, ada yang perlu lebih dimusyawarahkan, jadi tergantung dari kasus yang muncul di situ. Seperti kemarin masalah anak yang tidak pernah datang ke sekolah, pas ujian akhir dia datang, jadi langsung diputuskan saat itu juga apakah dia bisa ikut ujian atau tidak. Iya Pak. Selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus itu Pak? Iya Bu, karena saya di sekolah ini yang dituakan, maka saya sebagai orang tua harus mampu merangkul semua warga sekolah, baik itu peserta didik, guru, komite, dan semuanya kita rangkul. Dan itu salah satunya itu adalah dengan berkomunikasi yang baik, baik itu pengelolaan emosi demi mutu sekolah kita, yaitu bersamaan adalah harga mutlak untuk mencapai kesuksesan bersama. Jadi dengan bersama kita bisa. Jadi dalam menyelesaikan sebuah kasus kita harus ada kerjasama dengan semua warga sekolah, seperti sebuah keluarga lah namanya. Ya, bagus sekali Pak. Saya ikut terharu. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir. Dari semua yang telah disampaikan tadi, pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan ideal itu seperti apa Pak? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka tadi yaitu dengan mengidentifikasi masalah tersebut terlebih dahulu. Karena ada kasus itu yang harus segera diselesaikan, maka dengan melakukan pengujian maka dapat dilakukan langkah selanjutnya yang tepat yang akan kita pilih sebagai keputusan, bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siapapun, baik itu siswa, guru, atau orang tua. Betul sekali Pak. Terima kasih atas waktunya dan semoga kita bisa melakukan aktivitas yang terbaik. Mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya Bapak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memang benar-benar bisa kita laksanakan secara konsisten ya Pak ya. Iya Bu. Ya, oke, terima kasih kembali Bu. Sama-sama Pak. Berarti saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam keadaan baik Bu. Begini Pak, saya tadi sudah menceritakan kalau saya ada sebuah tugas dalam pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai 2-3 orang kepala sekolah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Karena dalam sebuah sekolah itu kita ketahui bahwa pasti sering muncul permasalahan, baik dia dilema etika, yaitu adanya kepentingan yang sama-sama benar, dan juga bujukan moral yang benar dan salah. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi
kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah Bapak. Baik, kasus-kasus dilema etika itu karena adanya kepentingan yang sama. Jadi selama ini untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu, saya akan mengkomunikasikan dulu, mengkonfirmasikannya dengan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut, dengan meminta keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan, dengan asumsi bahwa setiap permasalahan itu pasti ada solusinya jika dilakukan komunikasi yang baik. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan, dengan meminimalisir potensi negatif dari keputusan dan memaksimalkannya potensi positif dari keputusan yang diambil. Terima kasih nih Pak. Kalau saya rangkum, berarti dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, terkait dari isu dulu, kemudian jadi bahan diskusi, yang selanjutnya Bapak melakukan klarifikasi dan mengkomunikasikannya dengan pihak-pihak terkait, begitu ya Pak ya? Iya. Terus pertanyaan selanjutnya nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dalam melaksanakan pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang Bapak pimpin, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Ya, pengambilan keputusan terkait dengan kasus tersebut yang saya lakukan adalah dengan melakukan pendekatan, komunikasi, dan koordinasi. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengalami keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan ada unsur dari organisasi, yaitu bagian internal dalam sebuah sekolah. Baik Pak, berarti intinya dari yang disampaikan Bapak tadi ada pendekatan-pendekatan, yaitu berawal dari komunikasi dan kolaborasi yang baik dalam internal sekolah ya Pak ya. Terus selanjutnya langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi prosedur yang saya lakukan sebagai kepala sekolah adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan kerjasama dan kemudian melakukan koordinasi, kolaborasi, dan menjalin komunikasi yang baik bersama rekan kerja dalam mengatasi masalah yang muncul. Terus selanjutnya setelah ada langkah-langkah, kira-kira hal apa saja yang selama ini hal yang efektif yang dilakukan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Langkah yang efektif selama ini saya lakukan dalam mengambil keputusan, yang pertama mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam kasus tersebut. Kemudian melihat siapa-siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, mempertimbangkan akibat dari kasus tersebut dengan melakukan pengujian dampak dari kasus tersebut, baru mengambil keputusan dan melihat kembali keputusan itu apakah berdampak baik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari pengambilan keputusan tersebut. Oke, berarti Bapak melakukan kerjasama ya dengan pihak-pihak terkait dulu dalam mengambil keputusan atas permasalahan yang muncul. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan? Kira-kira tantangannya selama ini Bapak dalam menyelesaikan masalah itu yang dihadapi seperti apa Pak? Selama saya menjadi kepala sekolah, itu berbagai macam tantangan yang saya hadapi dalam kasus-kasus di sekolah. Di antaranya ada pihak setelah pengambilan keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan semua pihak, tetapi setidaknya dapat meminimalisir dampak negatifnya dengan melibatkan semua pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan, walaupun melibatkan pihak-pihak yang terkait,
namun tidak semua yang berkepentingan itu dapat menerima hasil keputusan yang Bapak sampaikan. Jadi disinilah tantangan yang Bapak rasakan ya Pak ya. Iya. Bahwa seorang pemimpin itu harus mampu membesarkan hati para pemangku kepentingan. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus tersebut di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang sering Bapak jalankan? Ya, untuk jadwal tertentu tidak ada, tetapi substansi dari kasus itu dalam menyelesaikan sebuah kasus itu prioritas kasus mana dulu yang perlu diselesaikan secepatnya. Makin cepat makin baik kan Bu? Iya. Jadi tergantung dari jenis kasusnya dan pentingnya kasus tersebut segera diselesaikan. Oleh karena itu kita tidak ada jadwal, karena itu kan bisa muncul kapan saja. Kalau mungkin jadwal kadang sudah dibuat tapi tidak ada kasus, dan kadang ada kasus yang langsung diselesaikan di tempat, ada yang perlu lebih dimusyawarahkan. Jadi tergantung dari kasus yang begitu Bu. Bagus sekali Pak. Jadi selama ini Bapak melihat prioritas dari kasusnya dulu ya Pak ya. Kalau bisa segera diselesaikan, harus diselesaikan di tempat, begitu ya Pak? Ya, betul. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus tersebut di sekolah Bapak? Baik, jadi yang membantu saya dalam mengambil keputusan tidak ada yang khusus. Akan tetapi dalam sekolah itu kan ada warga sekolah. Jadi dengan berkomunikasi yang baik itu pengelolaan emosi demi mutu sekolah kita, yaitu kebersamaan adalah harga mutlak untuk mencapai kesuksesan bersama. Jadi dengan bersama kita bisa dalam menyelesaikan sebuah kasus. Kita harus ada kerjasama dengan semua warga sekolah. Jadi setiap ada kasus di sekolah Bapak selalu mendiskusikannya terlebih dahulu dengan rekan-rekan guru untuk mengambil keputusan. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir. Dari semua yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan yang ideal? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka tadi yaitu dengan mengidentifikasi masalah tersebut terlebih dahulu. Karena ada kasus itu yang harus segera diselesaikan. Maka dengan melakukan pengujian-pengujian maka dapat dilakukan langkah selanjutnya yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siapapun. Baik itu siswa, guru, sekolah, dan orang tua. Betul sekali Pak. Terima kasih atas waktunya dan semoga kita dapat melakukan aktivitas yang terbaik. Mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya Bapak. Semoga apa yang kita lakukan hari ini memang benar-benar bisa kita laksanakan secara konsisten ya Pak ya. Ya, oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.